Makanya tidak sedikit orang yang berani meninggalkan praktek sholat, berani meninggalkan sunat hayatnya sholat. Tidak ada gerakan sholat, cukup yang penting hati ingat kepada Allah. Ini sudah kebablasan. Berikutnya ada yang disebut dengan sunnah hayatnya sholat. Sunat hayat sholat. Apa hayat? Jam'u hayatin wahya lugatan as-sifat. Menurut bahasa, hayat artinya sifat. Semacam sifat warna putih, hitam, merah, dan ini sebagainya. Nah, sunat hayat adalah merupakan sifatnya sholat. Yang mana dengan sunnah hayat ini bisa membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah yang lain. Ya secara ininya mah. Aqimil sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat, lakukanlah sholat. Apa tujuan sholat? Lidzikri. Untuk berzikir kepadaku. Pokoknya mah ngaranna zikir itu sholat. Ngan kalau tidak memakai hayat, tidak memakai sifat, nanti dikhawatirkan keliru dengan zikir-zikir yang lain. Makanya banyak terjadi orang-orang yang tasawufnya tasawuf kebablasan, sehingga karena tujuan sholat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, eta mah gerakan ruku sujud eta sifat hayat cangkang eta. Dari sini nama naon? Zikir ke Allah. Makanya tidak sedikit orang yang berani meninggalkan praktek sholat, berani meninggalkan sunat hayatnya sholat. Tidak ada gerakan sholat, cukup yang penting hati ingat kepada Allah. Ini sudah kebablasan. Nah, eta mah sholat cangkang, eta mah aya ruku, aya zikir itu. Ini karena tidak memakai hayatnya sholat. Maka di dalam praktek sholat ada yang disebut dengan hayat, sifatnya sholat. Sehingga dengan sifat dengan hayat sholat ini, amal zikir yang dilakukan dengan gerakan sholat ini membedakan dengan zikir-zikir yang lain. Wa fil istilahi as-sunnatul lati la yujbaru tarkuha bisujudi sahwi li'adami wurudi jabriha bih. Secara istilah yang disebut dengan sunat hayat adalah sunnah-sunnah sholat yang apabila tertinggal, apakah secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak disunahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi, karena tidak adanya didatangkan untuk menambalnya. Sehingga kalau seandainya tertinggal sunat hayat secara sengaja dan juga mengetahuinya, malah melakukan sujud sahwi, batalat sholatuhu, akan mengakibatkan batal sholatnya. Jadi ada sunat yang sunat ditambal dengan sujud sahwi manakala tertinggal. Ada sunat yang tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi. Yang sunnah ditambal dengan sujud sahwi manakala tertinggal sunnah abadnya sholat. Yang tidak sunnah ditambal dengan sujud sahwi manakala tertinggal sunat hayatnya sholat. Sehingga kalau seandainya sudah mengetahuinya dengan secara sengaja tertinggal sunat hayat ditambal dengan sujud sahwi, malah menjadi batal sholatnya. Wa hayatuha ay salatu wa urida bi hayatuha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan yujbaru bi sujudi sahwi khamsata asyara khislatan. Ada 15 perkara ini yang dimaksud dengan sunat hayatnya sholat.
Kalau kemarin sunat ab'ad sampai ada berapa? Sampai ada 20 sunat ab'ad kalau secara dirincinya. Tapi di sini diceritakan hanya 2 saja, yang besarnya yaitu qunut dan juga tasyahud awal. Sunnah hayat ada 15. Sunat ab'adnya 20, sunat hayatnya 15, maka menjadi 35. Ditambah dengan rukun berjumlah yang di sini diceritakan ada 18. Maka lebih daripada 50 kaifiat di dalam sholat itu. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena tersimpan di dalam sholat berbagai macam kumpulan amalan-amalan para nabi-nabi terdahulu dan juga para malaikat. Mana di antaranya sunat hayat sholat? Raf'ul yadaini, yang pertama mengangkatkan kedua tangan. Ini mengangkat 2 tangan, ini maksudnya sunat hayatnya sholat. Maksudnya sifatnya sholat. Yang membedakan antara sholat dengan bukan sholat dengan mengangkat tangan. Walaupun tidak mengangkat tangan, boleh-boleh saja. Kusuk-kusuk datang, Allahu Akbar kieu we. Ngan sekurang eta sholat lain. Dengan adanya sunat hayat, ini menjadi sifat sholat. Allah, oh itu sholat. Karena mengangkat tangan. Walaupun itu bukan fardu, bukan rukun. Tapi lamun katingali pi omongan, wah, sholat eta mah cicing we cenah kitu. Padahal ini sunat hayat. Bahkan tertinggal pun tidak mesti ditambah dengan sujud sahwi. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa faqiduhuma yarfa'u ma baqiya minhuma. Dan bagi orang yang tidak mempunyai tangan hanya sebagian saja, maka dia mengangkatkannya yang tersisa. Nyanu nyesa nawe mun syarat sakieu berarti nya sakit we angkat tangan gitu. Walau ta'adzarat ihdahuma rafa'a al-baqiyah. Bagaimana kalau seandainya kedua tangannya yang satu bermasalah? Stroke ringan, yang satu tidak bisa diangkat. Ya angkat sebelah saja. Allahu Akbar setengah. Satu tangan saja begini. Wa yukrahu al-iktisaru ala wahidatin bila udrin. Makruh hukumnya kalau tidak ada masalah. Tegering teu naon-naon, teu nyeri teu naon-naon, sabelah we segeuno hoream. Allahu Akbar. Makruh hukumnya. Apa hikmahnya daripada mengangkat kedua tangan? Wa hikmatu raf'il yadaini al-isyaratu ila turhima siwahu ta'ala wal iqbalu bi kalimatayhi ala salatihi wal isyaratu ila raf'il hijabi bainal 'abdi wal ma'budi. Hikmah daripada sunnahnya mengangkat kedua tangan itu isyarat bahwasanya orang yang sedang sholat dia membuang masiwahu ta'ala, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa-apa yang ada dalam benak pikirannya, pekerjaan dan sebagainya, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan isyarat mengangkat kedua tangan ini kita membuang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbalu bikali matai, dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat itu sendiri.
Allah, sambil meyakini kita bahwasanya ini isyarat kita membuang, dibuang ke belakang semuanya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran makhluk, kebesaran-kebesaran diri, kebesaran-kebesaran pekerjaan dan sebagainya, semuanya dibuang, dikebelakangkan. Dan kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunat hayat. Awil isyaratu ila raf'il hijabi bainal 'abdi wal ma'bud, atau dengan sunnahnya mengangkat kedua tangan itu sebagai isyarat mengangkat hijab yang ada antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat kedua tangan ini isyarat kita membuka hijab, membuka tirai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kata Allahu Akbar langsung kita merasa, langsung menghadap dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memahami hikmah daripada mengangkat dua tangan, nyai paham Allahu Akbar nanaonan sakieu biasa gitu. Makanya sambil dirasakan, ini bukan asal-asalan mengangkat dua tangan ini, ada hikmahnya begitu. Nabi mencontohkan begitu itu bukan sekedar olahraga, bukan begitu. Ya. Tapi hikmah yang paling utama apa? Kita membuka tirai, membuka hijab yang ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau isyarat kita membuang apa-apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dibuang ke belakang semuanya. Kita hanya menghadap kepada zat yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala takbiratul ihram, kita merasa berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul ada kekhusyuan, timbul ada kesungguh-sungguhan di dalam sholatnya. Wakila hikmatuhu ayyarahul asam faya'lamu annahu dakhala fi shalah kama anal a'ma ya'lamu dzalika bisima'i at-takbir. Dan hikmah berikutnya, ini manakala terjadi para makmumnya makmum yang tunarungu, tidak bisa mendengar, cing itu ainu tengah denge, kedengaran aja tidak mendengar. Lamun tidak memakai sunnah hayat, misalkan dia bermakmum, semua yang sholat tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar, cek tunarungu teh itu geus mulai incan sholat teh itu, jauh tahu geus ruku misalkan. Nah, dengan adanya sunat hayat mengangkat tangan, ini dapat memberitahu bagi orang yang tunarungu bahwa sholatnya sudah dimulai. Orang tunarungu pasti akan melihat kiri kanannya atau yang di depannya sudah mengangkat tangan atau belum, karena mereka tidak mendengar. Kama anal a'ma ya'lamu dzalika bisimahi takbir, sebagaimana orang yang tidak melihat, yang buta, tetapi dia meyakini sholat sudah dimulai dengan berjamaahnya itu dengan mendengarkan suara takbirnya orang yang sholat. Bagi yang tunarungu, dengan adanya sunat hayat mengangkat tangan dapat memberitahunya. Bagi orang yang tidak melihat tapi dia mendengar, akan diberitahu mulai sholat sudah dimulai dengan mendengar takbirnya orang yang sholat, kata Allahu Akbar. Falidzalika tulibal jahriyah. Oleh karena itu, maka di dalam takbiratul ihram itu dianjurkan untuk dikeraskan, apalagi takbiratul ihram merupakan rukun kauli yang mesti terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar. Wakilah hikmatuhu annal kufaru kanu idza salu ja'alu asmahum tahta abatihim fasyuri'a rufu yadani tabariyan min dzalik. Atau hikmah yang lain, sunahnya kita mengangkat kedua tangan
Karena dahulu orang-orang kafir apabila mereka sholat, oh ternyata orang kafir juga sholat dulu. Mereka tawaf bahkan sambil telanjang, orang-orang kafir dulu itu sambil telanjang memutar Ka'bah. Orang kafir musyrik dulu begitu. Sholat mereka karena mengetahui dari nabi-nabi terdahulu itu ada amalan sholat. Mereka sholat juga. Nah, orang kafir dia melakukan sholat, ja'alu asnamahum tahta abatihim. Hanya saja mereka melakukan sholatnya sambil membawa patung-patung mereka. Di mana? Tahta abatihim. Dikelek di dia tah. Dikempitkeun dina kelekna si patung-patungan teh yang dianggap Tuhan ku mereka. Teu sopan eta ka Tuhan dikelek gitu. Mun urang ka pangeran model kitu, Allahu Akbar. Siga kumaha. Sungguh kelewatan. Saking jahilnya orang dulu tuh begitu. Masya Allah, orang kafir musyrikin Mekah dulu saking jahilnya, masa Tuhan dikelek gitu atau sopan ke pangeran gitu. Maka mereka begitu mengerjakan sholatnya sambil membawa Tuhan-Tuhan mereka. Maka fasyuri'a raful yadain tabariyan min dzalik, disyariatkan mengangkat kedua tangan bagi sholatnya umat muslim itu tabarian, supaya memperlihatkan bahwa kita tidak membawa Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga pas diangkat kedua tangan udah tidak ada apa-apa. Kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membawa Tuhan-Tuhan yang lain, tidak. Itu diantaranya hikmah sunat hayat mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram.